Ada, alhamdulillah. Tapi jalannya ya. Jaga jaga kesehatan. Ayo, nah sekarang saya mau bertanya kepada semuanya, gimana perasaannya ketika melihat jamaah umroh dari Indonesia sudah mulai datang kembali ke Arab Saudi? Ucapkan alhamdulillah di komentar, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, sobal khair, selamat pagi semuanya, apa kabar? Seperti biasa di video kali ini saya Dapen Curer bareng Khairul Azam Al-Fariji. Tentunya kita akan memberikan informasi-informasi terbaru dan alhamdulillah hari ini kita dapat kabar yang sangat gembira sekali. Kemarin sudah ada, mungkin bukan kemarin ya, tadi malam ya? Ya, Tadi kemarin sih karena jam 5. Jam 5, oh iya, dan udah ada kedatangan jamaah umroh dari Indonesia, kalau nggak salah 420 jamaah. Wah, Masya Allah. Kita bahas seperti apa prosedur umroh sekarang, dan tentunya ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Tetapi sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya channel ini dengan cara like dan subscribe, juga share ke sosial media kalian semuanya, supaya teman-teman yang lain yang akan melaksanakan umroh ke sini juga mengetahui seputar informasi dan seperti apa sih protokol dan juga peraturan di Arab Saudi untuk jamaah umroh kedatangan dari Indonesia. Oke, baiklah. Sekarang saya lagi ada bersama Khairul Azam yang mana beliau sudah melaksanakan umroh. Masya Allah, gimana nih umroh hari ini? Alhamdulillah, umroh hari ini senang dan sedih. Senang dan sedih? Ya. Maksudnya gimana? Senangnya itu kemarin tadi malam kita dapat kabar karena baru dikirimin tadi malam Ya. bahwa ada kedatangan maskapai Lion Air yang membawa full jamaah umroh Sah, ke Masya Indonesia. Allah. Berarti full satu pesawat? Iya, pesawat katanya jamaah umroh asal Indonesia semua. Dan itu charter flight ya biasanya seperti itu. Kemudian kita sudah senang banget. Tapi pas tadi melaksanakan ibadah umroh berangkat jam 1 malam, masuk ke sini kok sedih gitu, Dai. Karena Sedihnya itu ternyata di Masjidil Haram yang tempat-tempat yang awalnya dibuka seperti di belakang makam Ibrahim dulu, habis tawaf kita sholat di sana. Iya. Sekarang udah ditutup lagi, udah nggak boleh sholat di sana lagi. Terus orang tawaf sekarang juga disekat-sekat lagi, ada penyekatan Sah-sah. lagi. Iya, karena kita kalau melihat dari tambahan kopi di Arab Saudi, minggu-minggu ini semakin naik dan naik sih. Dan hari kemarin pun terakhir masih di atas 3 ribuan. Jadi Arab Saudi memberlakukan kembali social distancing. Betul. Dan ini berlaku untuk jemaah umroh juga. Betul. Jadi yang saya khawatirin itu kalau memang kasusnya semakin bertambah, kegembiraan teman-teman kita para jemaah umroh yang sudah ada kegembiraan nih karena datang jemaah umroh, nanti misalkan terus berkembang nih penyebaran COVID, takutnya kita lockdown lagi. Itu yang Ya. apalagi melihat kondisi di dalam makin nggak jelas kan tadi. Saya bingung kenapa itu disekat-sekat seperti itu. Jadi di area putaran itu ada Masuk keluar. pagar-pagar, ada pagar-pagar miring-miring begini. Saya bingung ini gunaannya buat apa? Ternyata dipikir-pikir dan dilihat, ternyata itu untuk memecah rombongan agar tidak terlalu berdempetan. Nah, Jadi ini begini. Jadi rombongan, nah ketika mentok ke sini, jadi ada yang misah begini. Nah, dibikin konten nggak, ada videonya nggak itu? ada. Ya udah, kalau begitu nanti bisa dicek di videonya ya, di Iya. channel Khairul Azam Al-Fariji. Ya benar sekali sih, tentunya kita merasakan alhamdulillah seneng banget. Karena ini hal yang sangat ditunggu-tunggu ya, dan juga dipertanyakan sama semua orang, kapan dari Indonesia. Mungkin waktu 2 minggu kemarin kita alhamdulillah udah ada kedatangan dari tim panitia Leader-leadernya juga ya, sih ya. leader-leader Asosiasi. dari asosiasi dari Setiap travel. ya. Nah, alhamdulillah ternyata itu mereka nggak mau disebut jamaah juga. Dan pertanggal 8 Januari alhamdulillah itu beneran sekali, maksudnya jamaah umroh sebanyak 420 dengan penerbangan Lion Air ke Madinah. Cuman saya tadi nelpon ke temen ya, bikinkan video pendek-pendek aja gitu. Soalnya kan posisinya lagi di Taif, jadi antara Madinah itu jauh jaraknya, kita nggak bisa nyambut ke sana. Tapi kalau dilihat dari video-videonya sih, penyambutannya juga meriah.
Betul. ada dari KJRI, Iya. terus dari petugas Arab Saudi juga ngasih bunga-bunga gitu. Betul, udah biasa itu, udah biasa karena sebenarnya ketika datang jemaah umroh dari Indonesia itu bisa disebut seluruh Arab Saudi ini bergembira. Bergembira ya. Mulai dari petugas-petugas, ya Kementerian Hajinya di sini, Dari travelnya juga. iya travelnya, muasasahnya, sopir-sopir bisnya, bahkan pedagang-pedagangnya, dan bahkan petugas-petugas Masjidil Haramnya pun mereka bergembira dengan kedatangan jemaah umroh asal Indonesia. Iya. Saya senang banget sih tadi dapat kiriman videonya, ya Allah, berasa mimpi gitu. Ya, Tapi mereka prosedurnya mereka kayak di karantina di sana 5 hari. Ya karena setiap kedatangan orang yang datang dari Indonesia sampai saat ini masih tetap untuk wajib karantina 5 hari. Di antaranya Indonesia, Mesir, India, Pakistan itu masih wajib kedatangan ke Arab Saudi harus menjalani karantina, baik orang yang kerja di sini ataupun yang umroh. Kabarnya proses umroh sekarang ini sekitar 23 hari total ya. Jadi berangkat itu diam dulu 1 hari di Jakarta atau di tempat pemberangkatan, kemudian nyampe ke sini karantina 5 hari. Berapa itu? Udah 6. Pulang ke Indonesia karantina 7 hari. Iya sih. Berapa? 6 tambah 7 berapa? 13. 13 tambah yang umroh di sini. Pelaksanaan umrohnya. Berapa hari? Nah, ya kalau 9 hari ya 9 hari tambah. Iya ya. Jadi ya itu ya, kata orang sih katanya aduh nanti aja karena masih banyak karantina dan karantina. Iya kan harus bayar sendiri kalau jemaah umroh mah, bukan TKI. Kalau jemaah umroh kita harus bayar karantinanya di Jakarta. Nah, itu dia. Mungkin sekitar 8 jutaan. Sah. Informasinya sekitar segitu, mungkin lebih juga. Aduh ya Allah, kapan dunia ini normal? Ini yang ditakutkan sama saya juga karena yang saya lihat dari Malaysia udah mulai menangguhkan kembali gitu. Karena ya itu dia, karena Arab Saudi makin bertambah. Mudah-mudahan sih minggu inilah udahlah gitu makin menurun lagi, kasihan gitu. Kita udah heboh, maksudnya udah gembira, udah senang dengan melihat kedatangan jamaah umroh yang datang dari Indonesia. Bahasnya biaya mungkin apa, hotel. Nah, dan yang saya dengar juga katanya dari travel Indonesia tidak hanya kedatangan ke Madinah saja. Kalau yang ke Madinah kemarin kan datang dengan Lion Air. Betul. Nah, katanya juga ada yang datang dengan Saudi Airlines yang akan landing di Jeddah. Dan karantinanya di mana biasanya tuh? Mungkin di Jeddah, kalau yang di Jeddah mungkin ya. Di Jeddah. Dan kita juga belum tahu sih yang pasti apa namanya. Yang kemarin di Lion Air di Madinah berarti Madinah karena akan langsung ziarah Madinah, nanti umroh ke Mekah. Makanya dari tadi kita sama Idai teman-teman nyari jamaah yang dari asosiasi kemarin datang, kita pengen wawancara kepastiannya seperti apa. Tentunya kan informasinya mereka lebih lengkap. Karena kan mereka diutus untuk melihat regulasi yang dijalankan di Arab Saudi kayak gitu. Benar. Tapi kita tidak menemukan setelah ya di sini keliling tadi nggak melihat jemaah Indonesia karena mereka memang bukan jemaah yang seperti biasa gitu kan, yang seperti yang saat ini datang nih 420. Kalau kita cari udah pasti ada gitu tapi karena masih karantina jadi kita nggak menemukannya. Insya Allah. Banyak sih tadi di area tawaf, cuman mungkin mereka ya itu memanfaatkan waktu ketika mereka keluar, ya memanfaatkan waktu untuk beribadah ataupun ada program-program lain. Teman-teman kita aja yang sudah datang yang ikut di asosiasi itu nggak bisa dihubungin. Ayo, nah sekarang saya mau bertanya kepada semuanya, gimana perasaannya ketika melihat jamaah umroh dari Indonesia sudah mulai datang kembali ke Arab Saudi? Ucapkan alhamdulillah di komentar, silahkan. Doanya aja buat teman-teman semua, dan kita juga doakan nih Dari kita lagi di mana ini? Di Tower Zamzam. Tower Zamzam ya. Hotel paling besar dan pas di depannya Masjidil Haram. Benar sekali. Kita berdoa doakan teman-teman semoga subscribernya Idai dan para penonton bisa sampai ke tanah suci tahun ini ya. Punya duit nggak punya duit, ada corona nggak ada corona, ada mukjizat, kalian bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Percaya saja. Benar. Tapi jangan lupa berikhtiar, setorkan duitnya ke travel. Iya, mudah-mudahan rezeki ngalir dan lancar. Amin, dan amin, ada amin. kesempatan. Amin. Karena banyak juga orang yang banyak rezeki tapi kesempatan nggak ada. Betul. Iya. Ada juga yang banyak duitnya tapi fisik nggak mendukung. Nah itu dia. Ya, Sehat stroke, juga. iya.
Karena ibadah umroh itu merupakan gabungan daripada 3 unsur, yaitu fisik, hati, dan harta. Ya pokoknya sekali lagi kita merasa senang banget ketika sudah melihat kedatangan jamaah umroh. Mudah-mudahan harapan dari kita semua adalah tidak ada lagi penangguhan, Betul. penutupan. Terutama tidak ada lagi karantina, Dai. Karena yang bikin ngeri jemaah umroh itu, yang bikin takut orang umroh itu karantinanya. Karantina juga. Iya. Iya juga Padahal sih. mereka, ya istilahnya mereka tiduran lah, bukan cuman Yang ngabisin waktu juga. Iya. Kasihan, maksudnya aduh rugi gitu ya, datang ke sini harus karantina dulu. ngerasa di penjara ya. Aduh, tapi alhamdulillah mudah-mudahan setelah selesai karantina kita bisa interview para jamaah langsung. Insya Allah. Karena saya yakin banget mereka yang datang hari kemarin itu mereka yang sudah menunggu berbulan-bulan Betul. pastinya. Bukan cuma berbulan-bulan ini. 2 tahun Udah ya. 2 tahun. Mungkin udah 2 tahun, kasihan banget ya, Masya Allah. Tapi yang ini, Dai, ya kemungkinan nanti regulasi yang dulu peraturan yang dulu diterapkan dari umur berapa yang nggak boleh umroh Masih di atas 12 sampai ke 60 ya. Kalau saya Tapi melihat, enggak sih, kalau yang 60 juga boleh sekarang. iya, soalnya tadi barusan saya lihat yang 60, bukan cuma 60 itu umurnya, banyak orang yang umroh itu yang sudah sepuh banget. Yang Dari belum boleh itu Kazakhstan. anak-anak. Mungkin, ya. Tapi kalau yang sudah sepuh kayaknya masih bisa kayaknya. Karena masih yang anak-anak itu masih baru buka vaksin. Oke, sahabat Jaman Corer, mohon maaf tadi kita karena kamera ada gangguan sedikit, kita ganti kamera. Baik, sekali lagi bahwa persyaratan untuk umroh saat ini untuk anak-anak masih belum diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram ya. Dan juga kalau untuk lokal itu masih diharuskan menggunakan aplikasi Tawakalna di situ, karena akan ada bukan janji temu apa namanya ya, mauid aja. Iya, mauin. Ya, itu Jadwal. apa sih? Surat jalan sih. Iyalah kayak gitu. Masih Surat untuk surat izin. izin. Tapi untuk jamaah umroh yang datang dari Indonesia, kemarin saya nanya salah satu tim asosiasi di sana bahwa kalau ya untuk jamaah umroh dia dikasih gelang sih katanya waktu itu. Jadi nggak pakai tawakalna pun udah ya karena bisa masuk karena udah PCR 2 kali. Jadi seperti itu sih untuk saat ini umroh di masa pandemi. Bagus sih kalau kayak gitu. Kalau masih mendaftar tawakalna kan susah juga. Aplikasinya nanti penuh itu tawakalna, nggak database-nya ini menyimpan semua data-data orang seluruh dunia. Nah itu dia. Biasanya kan berat. Ya udah ya, mungkin sekali lagi perasaan kita ketika melihat jamaah umroh Indonesia udah datang ke sini lagi, tentunya kita sangat bahagia sekali dan ini merupakan kabar gembira untuk kita semuanya. Dan bukan cuma Idai, bukan cuma kita. Iya. Saya bilang itu tadi, bahkan petugas Masjidil Haram itu tahu, yang di dalam tadi dia ngomong ke saya, Indonesia iji sah Madinah, kata dia gitu. Oh, udah. Iya, alhamdulillah dia yang nuangin air Zam-Zam itu sampai bilang alhamdulillah Indonesia iji. Ada beberapa bukan keunikan ya istilahnya, kelebihan daripada jemaah Indonesia daripada yang lainnya. Ya, terlain ya karena mereka itu ihtiram. Dan juga mereka itu nggak pelit. Betul, itu yang suka paling sedekah. utama. Itu yang paling utama. Bener sah. Mereka itu jamaah Indonesia yang saya perhatikan memang benar sekali senang sodako, apalagi di Masjidil Haram. Bener. Kepada petugas kebersihan, tukang burung. Karena basicnya kita orang Indonesia itu, ya kan memang kita terlahir dari kesederhanaan. Jadi mereka bisa merasakan kesusahan orang, penderitaan orang itu bisa merasakan. Jadi mereka gampang mengeluarkan uang mereka. Apalagi mereka dimotivasi dengan pahala yang berlipat Nah ganda. itu dia, dengan orang Indonesia tuh dengan punya keimanan yang sangat tinggi seperti itu dia. Oh iya, bahwa di Masjidil Haram seperti itu, mempercayai dan mengkaji beberapa hadis yang menyatakan ya faidah kita bersedekah di Masjidil Haram mendapat dengan 100.000 berlipat. Nah, itu dia, mereka udah percaya seperti itu dan alhamdulillah masya Allah gitu. Dibanding dengan jamaah yang lain, kita bisa interview jamaah-jamaah yang lain, bukan jamaah yang lain, maksud saya bisa interview orang yang tukang kebersihan, bisa ditanya kira-kira Jangankan tukang kebersihan, ini aja kemarin yang di hotel, bukan yang di hotel, ya yang di hotel Madinah itu mengatakan, kenapa orang Indonesia itu kalau nggak bisa masuk dia nunggu aja depan pintu, ngomong ke kita jangan duduk-duduk.
Kalau orang luar, kata dia, orang bukan orang Indonesia, mereka udah maki-maki petugas katanya. Tapi saya senangnya sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh cuma duduk aja. Kita kasihan kalau sama jemaah Indonesia katanya gitu. Orangnya maksudnya nggak banyak ngomong. Itu dia, Kalau Masya minta Allah. sopan apa-apa sopan. Itulah orang Indonesia, punya adab. Karena kita diajari memang adab ketimuran. Kayak gitu. Adab ketimuran kita itu Masya Allah kalau di luar negeri itu unggul dai. Jauh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sekali lagi, wah, pokoknya dengan kedatangan jamaah Indonesia ke Arab Saudi untuk melaksanakan umroh ini disambut gembira oleh semua orang, termasuk dari kalangan kita, bahkan dari kalangan TKI pun mereka sangat gembira. Karena kemarin saya sempat update di TikTok, komentarnya sangat Masya Allah dan Alhamdulillah senang sekali sih para mukimin warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi ini. Oke, baiklah sahabat Aventurer, terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti video ini. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lain juga mengetahui seputar informasi dan beberapa peraturan-peraturan seputar umroh di Arab Saudi khususnya. Saya Ida Penjara pamit dan rekan saya Khairul Azam Al-Farizi. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.